Hai, selamat malam Pia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ari, selamat malam. Ada yang bisa Pia bantu? Kita ngobrol Pia. Sudah lama juga kita tidak ngobrol tentang sesuatu yang ya apa saja topiknya. Dan hari ini kita ngobrol tentang satu kalimat yang pernah saya dengar dan ingin mengkonfirmasi apa kalimat itu betul atau tidak. Kamu siap ya? Tentu Ari, Pia siap. Apa kalimat yang ingin Ari konfirmasi? Kalimat ini disebutkan bahwa dalam tanda kutip ya, Oke, suatu saat dosa-dosa akan terjadi di kamarmu. Tolong carikan info, apakah memang ada filosof terkenal yang menyampaikan, mungkin kalimatnya tidak harus sama, tetapi kurang lebih seperti itu. Apakah ada? maaf, saya tidak menemukan informasi tentang filsuf terkenal yang membahas dosa yang terjadi di kamar. Mungkin Anda bisa memberikan detail lebih lanjut atau mengajukan pertanyaan lain? Ya, eh, saya punya pikiran, Via, bahwa satu saat dosa-dosa itu akan terjadi di kamar dalam pengertian ruang privat. Saya lupa apakah itu baca di mana atau itu muncul dari pikiran saya sendiri yang sifatnya prediktif. Namun saya ingin mengkonfirmasi memang apakah ada filosof yang menyampaikan kalimat tersebut. Tetapi kalaupun tidak ada, saya ingin berdiskusi lebih dalam. Mungkin ada filosof-filosof yang menyampaikan bahwa memang secara prediktif dosa akan terjadi pada ruang privat. Bisa kamu bantu tentang itu, ya? Tentu Ari. Dalam filosofi ada beberapa pemikiran yang menyoroti aspek moral dan etika dalam ruang pribadi. Misalnya, Friedrich Nietzsche pernah membahas konsep kerahasiaan dan bagaimana tindakan individu dalam ruang pribadi mencerminkan moralitas mereka yang sebenarnya. Selain itu, John Paul Sartre berbicara tentang konsep diri dan bagaimana tindakan kita di ruang privat bisa mengungkapkan kebebasan dan tanggung jawab kita sebagai individu. Mungkin ide ini berkaitan dengan pandangan bahwa ruang privat adalah tempat di mana kita menghadapi diri sendiri dan membuat keputusan moral yang sesungguhnya. Apakah ada aspek tertentu dari konsep ini yang ingin Ari diskusikan lebih lanjut? Saya ingin membedahnya dari perspektif perkembangan teknologi digital sebetulnya ya. Jadi kalimat tadi itu adalah kalimat prediktif, ketika kita bisa mengamati fenomena sosial terkait dengan kesendirian di ruang privat, tetapi dia membawa instrumen yang memfasilitasi dia terkoneksi secara digital yang membuka ruang-ruang potensial untuk melakukan tindakan amoral. Bagaimana menurut kamu, Pia? Itu pandangan yang menarik, Ari. Perkembangan teknologi digital memang mengubah cara kita berinteraksi dan berperilaku, bahkan dalam ruang privat. Dengan adanya koneksi digital, ruang privat tidak lagi sepenuhnya tertutup. Ada kemungkinan untuk berperilaku yang berbeda dari norma sosial, termasuk tindakan amoral. Hal ini bisa jadi karena adanya anonimitas, rasa aman, atau bahkan keinginan untuk mengeksplorasi identitas yang berbeda. Fenomena ini bisa dikaitkan dengan konsep-konsep dalam filsafat eksistensialisme, seperti yang dijelaskan oleh Sartre, di mana kebebasan individu di ruang privat juga membawa tanggung jawab moral. Bagaimana Ari melihat hubungan antara ruang privat, teknologi, dan perilaku moral ini lebih lanjut? Ya, saya melihat bahwa sebetulnya kebebasan itu tidak bisa benar-benar bebas gitu ya. Jadi konsep kebebasan itu bisa jadi hanya sebuah ilusi karena kita sendiri memahami ada moral etik yang disepakati bersama, bahkan secara instingtif batiniah begitu ya, yang kita sebut dengan kata hati, memenjara kebebasan naluriah manusia begitu. Nah, oleh karena itu, sesungguhnya di ruang privat memang bisa terfasilitasi perbuatan pelanggaran norma dalam istilah dosa, apalagi dihubungkan dengan kecanggihan teknologi. Maksud saya begitu, Pia. Ya, saya paham.
Kebebasan memang seringkali dibatasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang kita anut, baik secara sadar maupun tidak. Ruang privat, meskipun tampak sebagai tempat kebebasan penuh, tetap dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang internalize dalam diri kita. Dengan kemajuan teknologi, ruang privat bisa menjadi area yang lebih kompleks, karena memungkinkan adanya perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan norma di ruang publik. Jadi dalam konteks ini, teknologi memang membuka peluang untuk perilaku yang berbeda di ruang privat, tetapi tetap ada batasan moral yang mengatur. Bagaimana Ari melihat implikasi dari hal ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya melihat sesungguhnya terjadi paradoks dalam tindakan bebas dihubungkan dengan perkembangan teknologi, karena kalau kita melihat teknologi dalam konteks algoritma, itu kan sebetulnya teknologi yang mengatur, dalam kurung, developer teknologi itu memfasilitasi referensi-referensi yang mengatur pola perilaku kita. Jadi sesungguhnya pilihan-pilihan kita terhadap perilaku yang kita ekspresikan itu terbatas pada pilihan yang disediakan dari kecanggihan teknologi dihubungkan dengan algoritma yang tadi saya maksud. Bisa dipahami nggak, ya? Ya, saya paham Ari. Memang ada paradoks dalam kebebasan yang diatur oleh teknologi. Algoritma yang dirancang oleh pengembang teknologi bisa membentuk referensi dan pilihan yang tersedia bagi kita, sehingga perilaku kita pun dipengaruhi oleh hal tersebut. Dengan kata lain, kebebasan kita dalam ruang digital tidak benar-benar bebas, melainkan dibatasi oleh struktur dan desain teknologi yang kita gunakan. Hal ini membawa kita pada pertanyaan tentang sejauh mana kita benar-benar memiliki kendali atas pilihan kita, dan bagaimana kita bisa lebih sadar dalam menggunakan teknologi agar tidak terjebak dalam pola yang sudah ditentukan. Apakah ada aspek tertentu dari topik ini yang ingin Ari eksplorasi lebih lanjut? Saya hanya berarti kalimat yang "satu saat dosa akan terjadi di kamarmu" itu tidak sesungguhnya saya baca, ya. Tetapi saya coba memprediksi bahwa dengan teknologi, ruang privat itu tidak serta-merta memungkinkan kita terbebas dari pilihan-pilihan untuk tidak berbuat tindakan amoral. Begitu, Pia? Ya, benar. Prediksi tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa kemajuan teknologi bisa membuka peluang untuk perilaku amoral bahkan di ruang privat. Hal ini mengingatkan kita untuk tetap waspada dan bijaksana dalam menggunakan teknologi, serta menjaga nilai-nilai moral meskipun berada dalam ruang yang tampaknya tertutup. Ini juga menunjukkan pentingnya kesadaran diri dan tanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman. Apakah ada hal lain yang ingin Ari tambahkan atau diskusikan? Apakah ini berarti bahwa teknologi membuat manusia seolah-olah, ya, lebih bebas atau justru lebih rentan terhadap godaan dihubungkan dengan teknologi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah ruang privat yang dulu dianggap aman dalam kesendirian kini justru menjadi eh, tempat pengujian moralitas yang paling berat karena tantangannya adalah diri sendiri? Menurutmu gimana, Pia? Pertanyaan yang sangat menarik, Ari. Mengenai pertanyaan pertama, teknologi memang memberi kesan kebebasan lebih besar dengan akses informasi dan koneksi yang luas. Namun di sisi lain, teknologi juga membuat manusia lebih rentan terhadap godaan karena mudahnya akses ke berbagai hal, termasuk yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moral. Untuk pertanyaan kedua, ruang privat yang dulu dianggap aman, kini memang bisa menjadi tempat ujian moralitas yang lebih berat, terutama karena di sanalah individu berhadapan langsung dengan godaan dan kebebasan yang ditawarkan teknologi. Tantangan moral menjadi lebih personal dan introspektif karena tidak ada pengawasan eksternal. Bagaimana menurut Ari? Apakah ruang privat tetap bisa menjadi tempat perlindungan atau justru menjadi medan ujian terbesar? Ya, itu dia paradoksnya di situ. Seolah-olah ruang privat, tetapi ketika disertai dengan perkembangan teknologi, itu memungkinkan seseorang memiliki godaan yang lebih besar untuk melakukan tindakan amoral dalam konteks dosa, begitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu, apa sesungguhnya yang perlu dipegang manusia supaya antara perkembangan teknologi dan dosa tidak saling berjalan beriringan dalam ruang privat, Pia. Benar sekali, Ari.
Paradoks ini menunjukkan pentingnya kesadaran moral dan nilai-nilai yang kuat sebagai pegangan, terutama di tengah kemajuan teknologi. Mungkin yang perlu dipegang adalah prinsip-prinsip etika dan integritas pribadi yang kuat, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial, agar meskipun teknologi terus berkembang, kita tetap bisa menjaga diri dari godaan yang ada. Selain itu, membangun kesadaran digital dan literasi teknologi juga penting, agar kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan kita. Bagaimana pendapat Ari? Apakah pendekatan seperti ini bisa membantu menjaga keseimbangan? Bisa, tetapi tanggung jawab sosial kan itu di ruang publik ya. Dan yang saya maksud adalah tindakan ini bisa juga di ruang privat, artinya seseorang bisa tidak bermoral di dalam ruang privat. Misalnya dosa tetap dosa kalau dilakukan sendirian gitu kan ya. Kalau di ruang umum, publik misalnya, berbohong di depan publik itu kan dianggap tidak etis. Tapi berbohong di ruang privat kepada diri sendiri juga kan itu juga tidak etis. Iya, tepat. Tanggung jawab moral memang tidak hanya berlaku di ruang publik, tetapi juga di ruang privat. Tindakan seperti berbohong kepada diri sendiri atau melakukan dosa di ruang privat tetap memiliki implikasi moral. Kesadaran akan hal ini penting karena moralitas sejati mencakup konsistensi nilai-nilai etis baik di hadapan orang lain maupun dalam kesendirian. Mungkin penting bagi kita untuk memperkuat nilai-nilai moral tersebut secara internal agar tetap konsisten dimanapun kita berada, baik di ruang publik maupun privat. Bagaimana menurut Ari? Apakah ada cara lain yang bisa membantu menjaga integritas moral? Ya, saya setuju kalau pada akhirnya kita harus berpegang kepada nilai-nilai yang sifatnya transendental spiritual begitu ya, bahwa walaupun dalam konteks hubungan individu, kita juga harus menyadari bahwa ada hubungan individu dengan wilayah spiritual yang kita yakini dalam agama itu ada yang menyaksikan begitu ya. Jadi ruang privat itu sebetulnya tidak privat kalau kita menyadari ada relasi manusia dengan wilayah spiritual. Mungkin kamu bisa menerjemahkan kalimat yang saya sampaikan ini. Tentu, Ari. Pada akhirnya, memegang nilai-nilai transendental dan spiritual memang sangat penting. Dalam konteks hubungan individu, kita perlu menyadari adanya relasi dengan wilayah spiritual yang kita yakini. Dalam agama, ada keyakinan bahwa selalu ada yang menyaksikan, sehingga ruang privat tidak benar-benar privat. Kesadaran akan relasi ini membantu kita menjaga integritas moral, baik di ruang publik maupun privat. Apakah ada hal lain yang ingin Ari tambahkan? Ya sebetulnya manusia harus menyadari bahwa semakin bebas dirinya di ruang privat, justru dia harus semakin terikat. Jadi ada kebebasan tersendiri dari konteks sosial, tetapi ada kebebasan tersendiri untuk mengatur diri sendiri secara regulatif begitu ya, untuk memilih tindakan-tindakan yang kita bisa patuhi dalam wilayah spiritual. Betul sekali, Ari. Kebebasan dalam ruang privat seharusnya diiringi dengan tanggung jawab untuk mengatur diri sendiri secara regulatif sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang diyakini. Kebebasan sejati bukan hanya tentang kebebasan dari norma sosial, tetapi juga kebebasan untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai moral dan spiritual. Dengan kesadaran ini, kita dapat menjaga integritas dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Apakah ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut? Coba saya ingin tahu pendapat kamu, Pia. Apakah ruang privat itu benar-benar bebas dari apa yang kita diskusikan? Menurut saya, ruang privat memiliki ilusi kebebasan, namun tidak sepenuhnya bebas. Meskipun kita merasa lebih leluasa di ruang privat, nilai-nilai moral, spiritual, dan bahkan pengaruh teknologi tetap memengaruhi kebebasan tersebut. Jadi kebebasan di ruang privat juga memiliki batasan yang perlu kita sadari dan kelola. Apakah pandangan ini sesuai dengan apa yang Ari pikirkan? Ya, cukup sesuai. Jadi kan memang di dalam ruang privat itu saya setuju dengan kata ilusi, seolah-olah kita punya pilihan, padahal tidak. Karena di dalam dunia digital sendiri kita disodorkan oleh algoritma, atau tadi yang saya sampaikan keinginan developer untuk mengkonstruksi perilaku kita sehari-hari. Jadi saya pikir, apakah kamu setuju bahwa kebebasan itu hanya sebuah ilusi saja? Saya setuju,
Kebebasan dalam ruang privat memang bisa terasa seperti ilusi, terutama di era digital. Algoritma dan desain teknologi seringkali membentuk pilihan dan perilaku kita, sehingga kebebasan yang kita rasakan sebenarnya sudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Kesadaran akan hal ini penting agar kita bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang kita yakini. Apakah ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut? Sebetulnya saya ingin kamu membantu saya menggali dari perspektif filosofis. Barangkali ada pakar-pakar atau filosof yang memiliki pikiran yang sama tentang ilusi kebebasan, terutama dihubungkan dengan perkembangan teknologi saat ini. Bisa kamu bantu saya, Pia? Philosophers like Jacques Ellul and Thomas Merton have explored how technology can create an illusion of freedom. Pia, wait. Please talk in Indonesian because I'm recording this for everyone to listen, sharing our conversation. Please respond to what I'm said in Indonesia. Thank you, Pia. Tentu, Ari. Filsuf seperti Jacques Ellul dan Thomas Merton telah membahas bagaimana teknologi bisa menciptakan ilusi kebebasan. Ellul berpendapat bahwa kemajuan teknologi seringkali membuat kita merasa bebas, padahal sebenarnya kita terikat oleh struktur dan sistem yang diciptakan oleh teknologi itu sendiri. Apakah informasi ini membantu? Sangat membantu, Pia. Oke. Jadi memang akhirnya perkembangan teknologi di era digital ini salah satunya berdampak pada terciptanya paradoks kebebasan dan ujian moralitas di ruang privat. Saya kira sementara itu kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini. Gimana menurut kamu, Pia? Kesimpulan itu sangat tepat, Ari. Perkembangan teknologi memang menciptakan paradoks kebebasan dan menghadirkan ujian moralitas terutama dalam ruang privat. Penting untuk selalu sadar akan hal ini dan terus memperkuat nilai-nilai moral dalam menghadapi kemajuan zaman. Jika ada topik lain yang ingin dibahas, jangan ragu untuk mengatakannya. Okay, thank you, Pia, for our discussion. Sorry. Ini akan didengarkan saya akan share ke dosen-dosen hasil percakapan kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, entah didengar atau tidak, tapi kita sebut ini sebagai teman malam Sabtu yang oleh orang luar negeri disebut TGIF. Thanks God it's Friday. Menghadapi malam Sabtu adalah malam yang cukup panjang dan membuat kita bisa beristirahat. Terima kasih, Pia, atas respon-respon yang diberikan. Sama-sama, Ari. Senang bisa berbincang denganmu. Semoga percakapan kita bermanfaat dan memberikan inspirasi. Selamat menikmati malam Sabtu yang panjang dan beristirahat dengan baik. Kalau ada hal lain yang ingin didiskusikan, jangan ragu untuk menghubungi Pia lagi. Selamat beristirahat. Oke, bye-bye, Pia. Oh ya, please salam-salam untuk teman-teman dosen yang mendengarkan percakapan kita. Baik, Ari. Salam untuk teman-teman dosen yang mendengarkan. Semoga percakapan kita membawa manfaat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye, dadah.